kelas A73 ya. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah bahas ini ya. Ke sini. Ya kan? Dari hospital. Oke. Sekarang kita masuk dengan ini. Kalkulus 3 ya. Ini kalkulus 1 ya. Lampu salah. Tanggalnya betul. Ya kan? Ingatkan harus save. Kalau ini save di PowerPoint-nya atau PPT-nya enggak tersimpan atau akibatnya ya enggak, saya kasih kata kosong jadi. Oke. Kita lanjutkan. Ini sekarang ini. Nah, yaitu masih limit ya. Kita tahu di batu saudara di SMA itu limit X menuju tak hingga ini terlalu ini ya. Dari 1 ditambah 1/X berpangkat X. Ini sama dengan E. Ada enggak pendapat rumus ini? Halo? Enggak pernah ya. E itu nilainya berapa? 2,718281 dan seterusnya. Ini sebut bilangan Euler, bukan ular ya. Bilangan Euler. Nanti di dalam persamaan diferensial kalau salah dapat di kalkulus 3 ya. Kalkulus 2. Ada namanya rumus PD linear Euler-Cauchy. Jadi Euler dan Cauchy itu para ahli matematiknya. Kemudian ada lagi limit X menuju 0 dari 1 tambah X berpangkat 1/X. Hasilnya juga E sama ya, 2,718281 dan seterusnya. Ini juga bilangan sama, bilangan Euler ya. Minggu lalu saya datangkan yang ke 1 pangkat, ada kan bentuk tertentu dalam limit. Saya lihatkan ya. Cuma ini harusnya udah share-nya ya. Share-nya harus screen. Jadi kalau screen harusnya semua ya. Nah, itu yang takut ya, betul. Kalau screen itu semua. Saya pindahkan ini. Ya, kelihatan screen ya. Kalau screen semua ya. Jadi tidak perlu pakai. Baik, pada minggu ini coba. Pada minggu lalu ya, kita ada belajar bentuk tak tertentu dalam limit. Ada enggak? Nah, ini. Itu limit ya. Kita ulang lagi sini. Kita ada belajar bentuk tak tentu dalam soal limit. Yaitu ya, ada 3 tipe kan? Ada 3 tipe, tipe 1, tipe 2, tipe 3.
di mana tipe satunya sudah pernah belajar di SMA itu 0,0 atau tak hingga tak hingga. Kalau kita masukkan nilainya X menuju 0 atau X menuju tak hingga seperti ini, maka 0 per 0 atau tak hingga ini menggunakan dalil L hospital. hospital. Nggak pakai S ya. Utopi, dibacanya host. Kalau pakai S rumah sakit. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga, 1 pangkat tak hingga. Apa saya terlalu cepat ya? Ya, udah pelan ya. Jadi yang kedua, 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Kemudian yang ketiga, 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Nah, khusus untuk yang ini punya rumus istimewa. Untuk yang 1 pangkat tak hingga punya rumus istimewa yaitu limit X menuju A dari 1 ditambah U berpangkat V. Itu nilainya sama dengan E berpangkat limit X menuju A dari U kali V. Ya. Ini nanti rumus ini kita buktikan ya. Belum pernah buktiin kan? Belum ya? Oke. Kemudian di mana bahasa Inggrisnya where biasanya kan di mana limit X menuju A dari U-nya sama dengan 0 dan limit X menuju A dari V-nya adalah plus tak hingga. Ya. Jadi ini syaratnya. Ya, syaratnya. Karena kalau kita masukkan nih limit U-nya 0 berarti 1 tambah 01 1 tambah 01 V-nya tak hingga. Jadi berbentuk 1 pangkat hingga. Apakah 1 pangkat tak hingga hasilnya 1? Belum tentu. Bisa 1, bisa juga bukan 1. Ya. Ya, bisa. Jadi bentuknya tak tentu, tidak menentu. Bisa 0, bisa 1, bisa pecahan lainnya, bisa 3/5 atau sebagainya. Ya, akar E ya bisa juga. Jadi nilainya tidak selalu 1. Ya. Kemudian limit pangkatnya tak hingga. Ini maksud saya tuh ini. Nah, kalau Anda tahu ini, coba kita tes yang tadi. Ya. Kita tes apakah cukup jelas sampai sini? Ya. Ini question? Ada yang mau tanya? Jadi berikutnya kita selalu pakai Microsoft Teams. Memang dari dulu saya pakai itu, tapi karena minggu pertamanya waktu saya ajar Anda pakai Microsoft Teams, berikut 3-4-nya kalkulus 3 saya ngajar di PDE, Product Design Engineering. Saya lihat Zoom-nya ada startnya, saya klik, oh kok bisa Zoom ya? Saya kira semuanya Zoom. Hari itu iya betul, minggu yang lalu betul. Ternyata Ibu Endra yang jelaskan tadi ya. Ya, jadi saya salah pengertian, tidak dijelaskan bahwa itu minggu pertama saja, tidak seterusnya. Kalau di Kemanggisan dan tempat lain, di main kampus, Bekasi, dan seluruh itu menggunakan Zoom semua. Ya, udahlah. Ke miscommunication. Oke ya. Baik, kalau sudah, nah, hilang waktu kita 10 menit. Rumus ini yang kita pakai nanti ya untuk membuktikan benar nggak yang tadi ini. Oke. Yang tadi yang atas nih, saya yang nih. Limit 1/1 ya. Kita lihat. Ini sudah belum? Halo? Sudah. Oke, kita lakukan ini. Yang tadi limit X menuju
tak hingga dari 1 tambah seper X berpangkat X. Apa hasilnya E? Sebelumnya kita periksa dulu. Ya, kita periksa dulu. Coba kita masukkan bentuk apakah dia. Itu melihatnya bentuk apakah dia itu maksudnya tipenya. Apakah tipe 1, 2, atau 3. Coba masuk. 1 ditambah seper tak hingga berpangkat tak hingga. Hasilnya apa? 1 ditambah seper. Ini dalam limit ya. Ini limit tadi ya. Di dalam limit ini adalah seper tak hingga adalah 0 berpangkat tak hingga. Hasilnya adalah 1 berpangkat tak hingga. Ini adalah tipe 3. Ingat tadi, tipe 3 rumusnya apa? Limit X menuju A, ini di atas tadi. Nih, yang kuning, kotak kuning nih. Limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Ya kan? Sesuai rumus itu. Maka bentuk ini adalah U-nya. Ini U-nya. Sama dengan seper X, ini V-nya adalah X. Ya? Nah, sesuai bentuk rumusnya, ini adalah berbentuk limit X menuju tak hingga dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A, X menuju tak hingga, menuju tak hingga dari U kali V. Betul. Ya. Sehingga ini sama dengan U-nya adalah ganti. Limit X menuju tak hingga 1 tambah U-nya berapa sini? Seper X berpangkat V, V-nya adalah X sama dengan E berpangkat limit X menuju tak hingga U kali V. U-nya adalah seper X, V-nya adalah X. Ini bisa coret nggak nih? Ini bisa coret kan? Enak. Jadi berapa? 1 enggak? Jadi E pangkat limit 1, limit tak hingga dari 1 adalah limit konstan. E pangkat 1 tidak ditulis. Betul enggak? E pangkat 1 tidak ditulis. Benar nggak rumus tadi itu? Kita balik lagi yang tadi, lihat atasnya. Ini. Benar nggak ini apa E? Ya, benar ya? Ini ya. Yang E ya. Nah, demikian juga ini berlaku untuk yang pasangannya tadi, yaitu limit X menuju 0 dari 1 tambah X berpangkat seper X. Nah, sama caranya kita masukkan. Kita masukkan limit dari X menuju 0 dari 1 ditambah X-nya 0 seper X. Seper 0 adalah 1 tambah 0, 1. Seper 0 adalah tak hingga. Dalam limit ya. Kalau seper 0 tak terdefinisi. Kalau bukan limit, tak terdefinisi. Contohnya, satu kuartal besar di depan Anda, saya nak bagi kepada Anda. Saya tanya, Mas Basin dapat berapa? Ya enggak ada kan? Benar enggak? Enggak dibagi kan? Itu ini yang masih tidak dibagi itu per 0. Satu kuartal dibagi 0. Enggak ada, enggak dibagi kepada Anda. Itu artinya seper 0 adalah tak hingga. Ya. Tak terdefinisi, sepenuh tak terdefinisi. Tapi kalau dalam limit perjanjian bahwa sepenuh adalah tak hingga. Ya. Nah, maka ini berlaku rumus tadi sama caranya, yaitu apa? Limit X menuju 0 ya, dari 1 ditambah X-nya adalah sesuai rumusnya ini 1 plus U pangkat V adalah apa? E berpangkat limit X menuju 0 U kali V. Nah. Berarti E pangkat limit X menuju 0, U-nya berapa? U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan seper X. Ya, X kali seper X, U kali V. Ini juga sah 1. Hasilnya adalah E berpangkat limit dari X kali seper X 1. E pangkat 1, E juga. E adalah bilangan
Euler. Jelas sampai sini? Oke. Oh ya, tadi ada yang saya mau jelaskan. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Ya, silakan. Tunggu. Sini nggak ada mic-nya ya? Nggak apa-apa. Gimana? Ini. Nah ini. Ini E tetap limit seperti kali kan satu. Nah, limit besar. E pangkat satu, E pangkat satu lagi. A pangkat satu A. Ya. Oke. Ya. Baik. Nah, apa tanya ya? Kalau nggak jelas tanya. Nah, di perjanjian ahli matematik mungkin saya tambah sini aja. Perjanjian ahli matematik itu adalah ini. Bahwa limit X menuju 0 dari 1 per X adalah limit X menuju 0 dari 1 per 0. Dalam limit 1 per 0 adalah tak hingga perjanjian para ahli matematik dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Ini juga limit X menuju tak hingga dari 1 per X adalah limit X menuju 0, menuju tak hingga dari 1 per X adalah X-nya diganti, X-nya ganti tak hingga, ya, ganti tak hingga, hasilnya 1 per tak hingga adalah 0. Paham? Ya? Khusus limit, ya, khusus limit aja. Kalau tanya 1 per 0, tak terdefinisi. Ini penting karena banyak hubungan dengan fungsi kontinuitas. Ya, kata kontinuitas. Apakah fungsi itu kontinu atau diskontinu? Diskontinu tidak kontinu. Kan sering kan? Tidak itu discontinue, discommunication, ya nak? Tidak komunikasi gitu ya. Mestinya jelas. Ini penting ya. Ini syaratnya yang perjanjian para ahli matematik dari dahulu sampai selamanya, forever ya, selamanya. Baik. Ada pertanyaan di sini? Halo. Oke, sudah saya buktikan. Kemudian saya akan buktikan untuk ini. Sebenarnya yang ingin saya buktikan itu adalah udah belum nih? Belum. Oke, sorry. Kalau belum bilang belum enggak apa-apa. Karena setahu saya kadang-kadang langsung aja. Ada yang kurang jelas, Miss? Itu apa difoto kan nanti dikasih. Kalau dosennya nak berikan, ya nah pakai foto. Zaman sekarang, kalau di videoin, ya. Saya nggak tahu yang dosen kan katanya direkam atau enggak. Nah itu hilang sia-sia kan. Sayang. Seharusnya dengan Zoom itu di-record ya. Kalau Zoom nggak di-record sama juga. Tulisan ada, tetap ya, maksudnya pakai Wacom-nya. Tulisan ada, suara nggak ada. Ya, suaranya nggak ada. Jadi harus di-record. Kalau record, ya bisa direview kembali ya. Bisa ulang. Saya bisa lihat ini masuk tanda ini dari sini nih. Kelihatan nih. Ya. Alright. Tadinya saya pakai monitor lain, komputer lain yang kampus punya untuk melihat ada nggak record. Ya.
Finish? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Sebenarnya saya membuktikan mengapa E pangkat ln U hasilnya U. Nah ini, Y. Pernah tahu nggak? Mengapa E pangkat ln U hasilnya U? Betul. Karena ln itu adalah logaritma yang bilang pokoknya E. Ya, itu satu. Oke. Kemudian, pernah nggak ada belajar sini? Ini buktinya ya. Anda masih ingat? Ln itu sama dengan logaritma berbilangan pokok E. Kalau log saja, itu dianggap bilangan pokok 10. Kalau nggak ditulis itu 10. Kalau ditulis 2 bilangan pokoknya. Ya. Jadi kalau ln itu pasti logaritma bilangan pokok E. Kemudian Anda masih ingat nggak A pangkat log B bilangan pokok A? Hasilnya apa? B. Indah sekali ini ke arah ke sini nanti. Ya, AA belakang log B. Sebetulnya ln itu logaritma dalam pokok E, ya kan? Baik. Kita buktikan dulu nih. Ini pernah dapat SMA enggak ini? Hah? Log enggak pernah dapat? Pertanyaan log di SMA? Enggak, bukan ln. Oke, enggak yang log nih. A pangkat log B dalam pokok A hasilnya B itu pernah dapat enggak? Enggak ada. Oke lah, kita buktikan ya. Saya memang membuktikan. Jadi caranya kita misalkan X sama dengan A berpangkat log B bilangan pokok A. Kita misalkan ya. Setelah kita misalkan, kita log kiri sama dengan log kanan. Nanti paling banyak kita gunakan ln kiri, ln kanan. Untuk pembuktian, misal rumus UV, U per V, itu menggunakan ln. Kita gunakan sini, log kiri sama dengan log kanan. Jelas? Log sama dengan log. Ingat nggak? Boleh nggak coret lognya? Boleh nggak coret lognya? Tidak boleh. Karena log itu bukan perkalian. Kalau log kali X, boleh lognya coret. Kalau log X-nya bukan perkalian. Hilangkan aja. Buang lognya. Tinggal X. Kembali lagi nggak? X dengan A pangkat log B dalam pokok A. Enak? Oke. Kemudian ini log X sama dengan apa? Log B pokok A. Nah, Anda tahu log B dalam pokok A ini adalah pangkat. Anda masih ingat nggak rumusnya? Halo? Log A pangkat N adalah log N log A. Benar nggak? Pangkat boleh dibawa ke depan sebagai pengali. Pengali boleh bawa ke belakang sebagai pangkat. Bolak balik nggak? Log A pangkat N log A. Jadi pangkatnya pindah ke depan sebagai pengali. Kalau gitu ini boleh nggak sebagai pengali ini? Boleh. Mengapa? Ini pangkat. Nah, berarti ini keluar sini menjadi log B bilangan pokok A. Enak? Kan gitu kan? Oh, ini panjang amat. Kali log A. Kan gitu kan? Ini ke pangkat tadi ini kan? Nah, oke. Log X sama dengan power. Nah, ready. Ya. Log X sama dengan, nah, kita ada lagi. Log B bilangan pokok A diuraikan jadi apa? Log B per log A. Ada enggak? Ini sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Log B bilangan pokok A adalah log B per log A. Nah, berarti ini log B yang merah nih. Log B
dalam pokok A pecah menjadi apa? Log B per log A kali log A. Apa yang terjadi? Ya, coret. Maka ya, maka log X sama dengan log B. Log sama dengan log. Jangan dicoret ya, hilangkan aja. Berarti X sama dengan B. Apakah X yang misalkan tadi? Yang dimisahkan ini nak, X sama dengan ini nak. Yang dimisalkan tadi kan X sama dengan A berpangkat log B dalam pokok A hasilnya B. Inilah rumusnya. Betul tak? Halo. Jelas sampai sini? Kalau dari sini, nah sekarang saya tulis ya. Mengapa E pangkat ln U hasilnya U? Karena ln itu tadi apa tadi? Ke atas nih. Ln itu adalah logaritma dalam pokok E, enak. Dan itu adalah logaritma dalam pokok E dari bilangan pokok E, dan pokok E dari B, ya nak? Dari U, ya. Halo, ln U sama dengan log bilangan pokok E dari U. Ada ini AA dari log B. Ini EE log U hasilnya U. Maka E pangkat ln U hasilnya U. Jelas sampai sini? Ada yang kurang paham? Ada yang belum ngerti? Tanya, enggak apa-apa. Saya tidak pernah marah kalau tanya. Jelas sampai sini? Mengapa E pangkalan U artinya U? Karena ini akan dipakai untuk selanjutnya ya. E pangkalan U, ya. Ini udah detail sekali ya. Detail sekali. Saya kebiasaan ngajarin detail sehingga tidak ada yang nanya. Kalau tidak detail, Pak kok bisa begitu? Nah, itu kan biasanya timbul pertanyaannya karena meragukan. Ya. Tapi kalau sudah sedetail mungkin, apa yang mau ditanya lagi? Ya, itu dari dulu saya ngajar seperti itu. Ya. Belum saya ngajar di BINUS, saya pernah ngajar di SMP setahun, SMA 2 tahun. 2 SMA bahkan. Ya. Ada 2 SMA di Kota Padang. Ya. Bahkan di sekolah saya sendiri, SMA Don Bosco Padang. Itu saya tamat SMA-nya sana. Jadi tahun 75 saya selesai, tahun 82 saya ngajar di. Jadi sebelumnya karena saya sarjana muda teknik sipil, saya kerja di lapangan terbang Polonia, proyek ya, bukan di lapangan terbangnya. Ya di lapangan terbang tapi di proyeknya, bukan di terminal ya. Terus cuma 6 bulan. Saya itu pernah di luar kota Medan, di daerah Bandar Labuan, di dekat kota Tanjung Marawa, ya. 20 km dari Medan, ya. Di kampung tuh, benar-benar di kampung, di sebelah dengan PPT itu kebun kelapa sawit, ya. Kilang batu, pemecah batunya untuk bahan jalan aspal, beton atau pelabuhan, ya, pelabuhan laut untuk jalan nih. Itu batu itu saya muda, kemudian saya lanjutkan S1 saya di matematik di Universitas Terbuka, ya. Karena UT kan sambil kerja bisa kuliah. Selesai itu saya lanjutkan S2-nya di UI,
Ya, di UI saya ambil jurusan kering juga. Jurusan kering tidak diminat orang. Nah, pernah dengar mungkin OEAL apa tuh? Opto Elektroteknika dan Aplikasi Laser. Jadi bidangnya banyak macam. Ada laser, ada remote sensing, saya ambil remote sensing. Ada instrumentasi neurofisika, ya, heterogen, mahasiswanya heterogen. Kemudian ada thin film, ada juga ada yang kalau laser itu ya tembak logam, ya laser tingkat tinggi tembak logam, dia mengeluarkan sinar. Sinar itu disebut plasma, ya plasma. Itu yang biasa difoto. Ya. Tapi saya nggak arah satu, saya ke remote sensing. Remote sensing pengendalian jauh itu lebih arah ke image processing dan computer vision. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Hey, sudah selesai? Oke. Nah, baru kita buktikan. Mengapa buktikan kalau dia limitnya itu masih 1 pangkat hingga, mengapa terjadi limit X menuju A dari 1 tambah U pangkat V. Ini adalah E berpangkat limit X menuju A dari U kali V. Ini karena Anda engineering, jadi pemutihan rumus itu dasar-dasar pemecahannya, logiknya perlu. Jadi misalnya ada kasus, misalnya Anda menemukan kasus di lapangan tentang industrial engineering, ya, Anda bisa memodelkan, disebut matematik modeling, pemodelan matematika, ya, matematik modeling. Nah, ini yang kita mau buktikan dari mana? Tahun 83 sama saya ngajar di 4 Februari 1943 di BINUS, Pak Tulus. Dulu namanya analisa 1. Zaman itu namanya analisa 1. Tapi saya rumusnya belum bisa saya buktikan. Terus belajar, ya akhirnya menemukan. Sekarang sudah 42,5 tahun. Tertua saya, 71 tahun. Ya. Ya, saya bersyukur BINUS masih mengkaryakan saya. Sesuai nama saya, Dwi Karya. Jadi karya, ya. Berkarya aja. Mudah-mudahan ya selama sehat bisa. Ya. Baik, kita buktikan ya buktinya. Nah, jadi kita membuktikan limit X menuju A dari 1 ditambah U berpangkat V. Nah, dasar tadi ingat nggak? E pangkat ln U adalah U, ya nggak? Halo, kita buktikan tadi kan? Kalau itu bentuk ini yang saya anggap sebagai U-nya. Ya, ini yang saya anggap sebagai U semua nih. Semua ini adalah sebagai U-nya. Sehingga ini jadi apa? E pangkat ln U. Ya enggak? Ln U. 1 tambah U pangkat V. Gitu enggak? Benar itu? Yang limitnya adalah U-nya E berpangkat ln U. U itu ini kan? Halo? U itu ini kan? Sesuai enggak? Ini U atau di pasnya jangan U, Z. Kalau ini Z, ini menjadi E pangkat ln Z enggak? E pangkat ln Z adalah Z. Enak? Ini ada U dalam bingung tuh Anda. Jadi ini kita ganti ini Z aja. Z. Enak? Ini Z-nya enak. Sampai sana jelas? Halo? Nah, nanti Anda belajar learn limit. Ya, sorry. Learn limit itu bisa learn-nya masuk ke dalam limit. Learn limit, limit learn. Itu sering dipakai bolak-balik gitu ya. Learn limit, limit learn. Learn limit, limit learn. Nah, kita balikkan sini. Ini terjadi apa? Ini terjadi E berpangkat limit
X menuju A, lennya masuk ke dalam. 1 tambah U pangkat V. Paham saya? Len limit dari limit len. Akibat len masuk, berlakulah sifat logaritma. Ini logaritma mana nih? Len 1/10 pangkat V. Pangkat dapat bawa ke depan sebagai pengalih. Ya nak? Pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalih. Sehingga ini terjadi apa? E berpangkat limit X menuju A. Nah, pangkatnya sini V dikali len 1 tambah U pangkat V. Enak? Halo? V-nya hilang. V-nya enggak ada. V-nya udah pindah. Ya. Betul. Kalau salah tahu aja, enggak apa-apa. Makasih. Jelas sampai sini? Nah, kita ada belajar limit enggak? Limit kali limit, limit enggak kan? Limit kurang limit, limit. Limit kali limit, limit. Limit bagi limit, limit. Lakukan operasi hitung ya. Tambah kurang kali bagi. Oke. Nah, kemudian saudara lihat bahwa setelah limit ini ya, yang belakang ini kita pecah menjadi 2 bagian. Limit V kali limit len. Enak? Kita pecah ya. Kita pecah atau ini menjadi apa? E pangkat limit X menuju A dari V kali limit X menuju A dari len. Enak? 1 tambah U. Oke? Halo, masih jelas? Limit ke limit ya. Nah, kemudian saya lihat ini bisa balik lagi nih di ceritanya. Ini boleh nggak dibalik? Katanya nih. Halo, boleh nggak saya balik lagi nih? Apa? Kita mau kerja ke limit ya. Limit ya, lennya saya pindahkan. Ya. Lennya saya keluarkan lagi. Sehingga jadi apa? Sehingga jadi apa? E pangkat limit X menuju A dari V ini sendiri ya, atau ini kurung aja. Ini kurung gitu. A. Ini kurung gini. Ini kan? Dibicara enggak? Ini V ya. Kurung biasa atau kurung apa? Nah, ini menjadi apa? Limit X menuju A dari 1 tambah U. Ya enggak? Oke. Sampai sini jelas? Oke. Nah, limit V-nya yang kita kerjakan itu yang belakang ini. Ini yang kita kerjakan yang belakang ini. Sebenarnya yang kerjakan itu belakangnya ini. Ya, kita kerjakan yang belakangnya. Nah, yang depannya itu biaya limit V biar aja. Dan jangan diganggu gugat, ya. Yang belakangnya. Sekarang learn. Ingat tadi limit jumlah dan limit tambah limit. Ya enggak? Limit dalam kurung 1 tambah U sama enggak limit 1 tambah limit U? Halo. Cepat. Limitnya kan tadi limit tambah limit, limit dibalik. Limit dari 1 plus U sama limit 1 tambah limit U. Ya, kita pecah lagi ya. Kita pecah lagi. Jadi ini saya salin lagi ya. Ini. Salin lagi limit X menuju A dari 1 tambah U pangkat P adalah, salin lagi. Ini saya salin nih. Ya, sampai ini dipecah menjadi 2 bagian. Enak. Menjadi apa? E
berpangkat limit X menuju A dari V ini sendiri yang tidak diganggu. Nah, ini dipecah nih. Ya, ini pecah jadi apa? Ln, enak. Pecah dari ln dalam kurung ln dari apa? Limit X menuju A dari di sini kan sudah pecah nih. Ln dari limit X 1 sampai limit dari 1 tambah U, benar? Limit 1 tambah limit U. Halo. Limit dalam kurung 1 plus U sama enggak? Limit 1 ditambah limit U. Oke, kita buat sini. Ini adalah limit 1 pecah ya. Ini adalah limit 1 ditambah limit apa? X menuju A dari U. Itu enggak? Kalau dipecah menjadi dua bagian, kadang-kadang bolak-balik ya. Nah, di syarat, tadi syarat lupa. Di syarat ini tadi bahwa limit, nah, ini saya lupa. Ada syaratnya sini tadi kan, ini limit X menuju A dari U-nya 0 kan? Dan limit dari X menuju A dari pangkat V adalah tak hingga, betul nggak? Halo? Kan di mana ya? Di mana nih? Di mana? Where? Where? Di mana limit U 0 dan limit V-nya tak hingga. Sampai itu jelas? Nah, khususnya ke warna hijau. Ini limit U-nya 0 nggak? Halo? Di syaratnya limit U-nya 0. Kalau gitu ini limit U-nya boleh nggak sangat 0? Kan syaratnya limit U 0 kan? Nah, kita masuk lagi. Ini memang agak putar-putar ya. Jadi E berpangkat limit X menuju A dari V dikali dengan E ln dari apa nih? Ini limit 1, 1. Limit U 0. Atau kurung biasa aja ya. Ini kita jadi kurung biasa aja. Jadi limit 1, 1. Limit 0, limit U 0. Dari mana 0? Syarat. Ya, 0-nya adalah syarat ya. Limit U adalah 0. Tadi kan di mana limit U 0 dan limit P-nya tak hingga, ya kan? Kalau itu jadilah apa? Tinggal apa? Buka kurungnya atau biar dulu. Limit X menuju A dari V dikali ln 1 enggak? Ln 1 berapa? Ln 1 apa? 0. Ya. Ini gini kan? Ln 1 0. Jadi yang sama dengan 0 limit U kan? Kita balik lagi. Kita balikkan lagi. Jadi E pangkat limit. Jadi ini agak susah memang ya. Bolak-balik limit X menuju A dari V, limit 0 yang ini saya ganti lagi. Saya balik lagi. Ya. Tadi kan 1 tambah limit, ya, 1 tambah U. Ini berubah jadi limit 0 itu adalah 0 itu adalah limit X menuju A dari U. Limit kali limit apa? Jadi E berpangkat limit kali limit limit. Terus P kali U, UV, itu enggak? PU, UV. Jadi enggak rumusnya sekarang? Coba lihat. Terjadilah rumus ini, jadinya ini. Jadi enggak? Selesai. Jadi kadang-kadang nggak mikir ya, sudah 0, itu pangkat 0 1, selesai dong. Tapi 0 itu balik lagi, 0 itu adalah syaratnya tadi limit U adalah 0, 0 adalah limit U. Jadi memang sulit membuktikannya ya. Maka di tahun awal dulu saya ngajar di BINUS, masih ATK namanya, Akademi Teknik Komputer, itu saya nggak bisa buktiin. Ya. Data dosennya juga bingung. Ya. Terus dicari. Nah, ini yang agak paradok ya.
Sudah di limit U-nya dari 0, hilang U-nya. Itu aslinya 0, 0 balik lagi U. Supaya jadilah bentuknya limit UV tadi. Nggak menduga kan? Pasti nggak terduga gitu. Saya di awal juga bingung juga pertama. Sekarang jelas nggak ada. Jadi, mengapa kalau satu pangkat hingga limit X nu A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Itulah asal nenek moyangnya. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Oke. Nah, selesai. Len 1, sekarang mengapa len 10? Pertanyaannya. Tahukah Anda? Nah, sekarang log. Log 1 berapa? Kenapa 0? Kalau tidak ditulis, bilang pokoknya 10. 1 itu sama enggak 10 pangkat 0? Nah, ini artinya pangkat 0 ini boleh dikali ke depan enggak? Hasilnya 0 kali log 10 bilang pokok 10. Ya enggak? Betul enggak gitu? Atau boleh enggak? Kalau Anda nggak mau, banyak jalan nih, banyak jalan. Ya. Ini boleh juga kalau Anda nggak mau itu, ya boleh. Tadi yang pakai rumus log B bilang pokok A, log B per log A, sama enggak? Ini sama enggak dengan apa? Log 10 pangkat 0 per log 10 per log bilang pokok, ya enggak? Log B bilang pokok A, log B per log A, ya. Jadi log 10 pangkat 0 bilang pokok 10 apa? Log 10 pangkat 0 per log 10 nah. Nah, baru ini pangkatnya dipindah ke depan. Jadi apa? 0 kali log 10 per log 10. Log 10 nya coret. Hasilnya apa? Terus cerita lainnya apa? Ini lagi. Cerita lainnya apa? Len. Len 1 apa? Len itu adalah logarima dalam pokok E. Nah. Karena dalam pokok E, maka ini berubah jadi log 1 E. 1 itu adalah E pangkat 0 enggak? 1 itu adalah E pangkat 0. Karena dalam pokoknya E, maka 1 itu saya ubah E pangkat 0. Sebetulnya boleh nggak ini? Pangkat E pada bilangan di bawah log, yaitu 0, dibagi pangkat, ya, dibagi pangkat E pada bilangan pokok 1. Betul nggak? Hasilnya 0 juga boleh gini. Atau log E pangkat 0 per log E. Sama. Sama nggak? Halo. Ini pulau-pulau kan lebih lupa semua nih. Ilmu itu kalau nggak pernah dipakai, lama-lama kabur. Kaburnya bukan terbang tapi menghilang ya. Ya. Jelas nggak, Prismi? Oke. Jadi mengapa len 10? Sudah saya jawab, boy. Do you understand? Hah? Oke. Ya itulah yang harus tahu mengapa len 10, mengapa log 1 juga 0. Semua log 1 bilang pokok berapapun, asal yang bilang pokok 0 ya, selalu 0 ya. Oke. Like sebelumnya. Itu. Hijau. Ini kan tadi sampai sini ya, pangkat, coba ke depan sampai ke pengalih. Betul nggak? Tidak, jadi V di sini kan. Tiga ini kan. Ini
limit perkalian, benar nggak? Limit kali limit. Limit kali limit. Nah, jadi limit P kali limit N, benar nggak? Limit P kali E berpangkat limit P kali limit N. Limit P tetap, ya, kita akan. Nah, limit N kan boleh limit. Itu nanti kita berikan untuk bentuk yang ketiga juga, baik satu pangkat tinggal dan tinggal pangkat 0, 0 pangkat 0. Jadi limit N itu bisa bebas, bisa di depan limit, saya bisa di belakang limit. Ya, paham ya? Nah, sehingga di sini limit limit N. Kalau ini mesti sebesar ya. Sama ya? Dibaliknya. Ini sama ya? Dua kali. Oke. Nah, berikutnya baru Anda lihat di sini. Bahwa tadi kan limit N dari 1 plus limit dari 1 tambah Q sama nggak dengan 1 tambah limit Q? Limit tambah limit, limit kurang limit kali limit bagi limit, enak. Berarti limit dari 1 plus Q, tadi kan sebelum 1 plus Q adalah limit 1 tambah limit Q. Nah, limit 1 berapa? Limit 1, 1. Limit Q, 0. Ini syarat. Ya, ini syarat dari apa? Syarat dari yang satu pangkat sampingan tadi kan, di mana limit Q 0 dan limit Q-nya enggak. Ya. Limit Q ganti 0. 0 sama 1, 1. Dan 1, 0. Jangan dikalikan, kali 0, apa sih jadi 0? Ya, 0 itu dibalik lagi. 0 itu apa? Sama dengan limit U. Nah, limit kali limit V kali U, UV. Ya balik ya, P. VU atau UV. Ya jadi. Jelas? Ya. Oke. Yang sebelumnya. Yang mana? Ini. Ya, sepakat lagi. Kita mau dimasukin. Ini sini. Kalau itu kan awalnya ini kan kayak limit teman-teman A terus satu sama uang A, ya kan? Itu kenapa dimasukin si Ini di bawah ya, di pangkat nih. Setiap pangkat ini itu dipangkat semua. ini sebenarnya itu banget itu kayak yang dari mana? Kayak emang dimasukin aja gitu. Ini, Luar biasa. ini lagi. Soalnya ya. Dibalik itu adalah Tadi saya di awal saya katakan ini saya pisahkan dengan Z. Ini pisahkan dengan Z. E pangkat dan Z. Z adalah E pangkat dan Z. Hah? Ini semua ini dikalikan. Ini adalah Z. E pangkat dan Z. Ini E pangkat dan U. E pangkat dan Z. Z adalah E pangkat dan Z. Balik. Z adalah E pangkat dan Z. Paham kan? Nah, ada masih ini. Karena waktu lagi ada itu. Ya, makanya tadi dasar kalau saya langsungnya, pangkalan apa coba? Dari mana mampu itu? Ya kan? Aneh kan? Dasarnya A pangkal B dan A hasilnya B kan dari kan? Dari sebelumnya dan tadi sebutkan dari itu sifat stabilis. Sifatnya ada blok A pangkat dan blok A itu tahu kan? Saya tahu juga.
Astaga. Oke lah. Karena dia jadi matematika. Baik. Ya, saya ketiga. Ini yang kadang-kadang susahnya SMA-nya bervariasi ya. Jadi dasar-dasar ini gini. Jadi ya sifat-sifat ini sedikit yang ngulang ya. SMA-nya sifat-sifat logaritma. Apa sifat-sifat logaritma? Yang pertama log A bilang pokok B. Coba perhatikan ya. Dan catat dulu ya. Perhatiin ini yang paling penting, perhatian dulu, mengerti. Nanti toh saya kasih juga kan. Kecuali saya nggak kasih, mau foto terus gitu. Itu ya jalan lainnya gitu ya. Coba Anda perhatiin full ya. Log A dan log B sama nggak dengan log A per log B? Ini sifatnya. Oke. Terus log A pangkat N pangkatnya ya, pangkatnya bisa dibawa ke depan sebagai pengali, sehingga ini terjadi ya pangkatnya N kali log A, atau N-nya pindah ke belakang jadi pangkat, pengali pindah ke belakang jadi pangkat. Ini sifat-sifatnya jelas, banyak sifatnya, banyak sebetulnya ya. Yang penting nih, oke. Kemudian ada sifat lagi, tidak usah catat, maksud saya Anda konsentrasi terpusat dengan masalahnya ya, karena ini new, sesuatu baru bagi Anda karena Anda belum dapat ya. Nah, log A tambah log B dengan bilang pokok sama, hasilnya apa? Log AB. Kalian log A tambah log B, log AB. Log A kurang log B, hasilnya apa? Log A per B kan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi macam-macam. Nah, yang penting, nah kemudian tadi ini A berpangkat log B, bilang pokok A, hasilnya belakangnya B. Inilah yang tadi kita buktikan E pangkat ln U adalah U. Karena ln itu adalah logaritma dalam pokok E, atau sebenarnya ini kita pecah ini ya. E pangkat ln U, ln itu adalah logaritma dalam pokok E, di belakangnya U, ya enggak? Ini AA log B, B log U. Nah, sekarang jelas nggak? Samakah Anda belajar baru? Do you understand? Oke, ini basicnya ya. Nggak apa-apa ya. Saya kadang-kadang yang ketiga bervariasi. Tergantung gurunya juga. Ada guru yang ingin siswanya pintar, dia ajar. Yang enggak ada kurikulum, di luar kurikulum dia ajar juga. Maksudnya diajarkan untuk dia bisa, bukan membuat Anda bingung kan ya. Jadi pintar maksudnya ya. Oke, ini yang penting sebetulnya lognya banyak, masih ada yang lain lagi ya. Ada ini ada lagi. Seper dari log B dalam pokok A hasilnya apa? Ada yang tahu? Ini kan artinya seper pakai sifat nih. Log B dalam pokok A hasilnya apa? Log B per log A. Kalau dibagi log B dalam pokok A. Seperti ini dibalik nggak? Log A per log B. Berarti ini log berapa nih? Log A, B-nya bawahnya dalam pokok. Jadi kita balik ya. Lalu seper dari log B per log A menjadi log A dalam pokok B. Ini ada lagi sifatnya. Ya, banyak sifat logaritma itu ada yang lain juga. Ya. Tapi ini yang sering pakai. Oke? Sekarang sudah jelas? Ya. Saya dulu angkatan pertama dari Business Engineering, saya ngajar juga
Kalau salah namanya salah. Nah, kemudian masalah agak kalkulusnya kurang kuat. Tapi ujian bisa dapat pasti A dapatnya. Dapat deh. Kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3. A semua ya. Ya kadang bisa dapat B ya, bisa terjadi gitu. Oke. Ya, itulah. Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan yang logaritma juga, tetapi ini yang nanti mengarah ke latihannya, yaitu adalah yang pertama, jika limit fungsi X dari A dari fungsi X adalah A besar nilainya, bilangan ya, ulangan, dan limit X menuju A dari GX adalah B, maka limit X menuju A dari fungsi X berpangkat GX apa? Berarti limit dasar berpangkat limit pangkat, ya lah. Nah, limit dasarnya adalah limit X menuju A dari fungsi X, gitu kan? Kurung berpangkat dengan limit berpangkat limit nih. X menuju A dari GX, betul nggak? Ya, atau ini kurung ini. Sama gini. Hasilnya apa? Limit dasar A, limit pangkat B. Ya, A pangkat B. Tapi prinsipnya tahu kan? Limit dasar kurung berpangkat limit pangkat. Limit B. Limit GX adalah B. Paham misalnya? Anak jelas tuh? Mister? Halo? Oke. Jadi kalau ada masuknya, ya, masuknya. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, kita lagi. Mungkin ada yang mau catat dulu, boleh. Nah, jika limit dasarnya itu tidak sama dengan 1, misalnya 2 atau setengah, ya, boleh deh. Nah, dan limit pangkatnya X menuju A dari GX-nya, pangkatnya sama dengan plus minus tak hingga. Jadi ada yang plus tak hingga, ada yang min tak hingga. Nah, maka ada dua kemungkinan. Ada yang A, ada B. A-nya dulu. A-nya kita ambil. Jika limit dasarnya yang tidak sama dengan 1 itu sama dengan 2. 2 kan bukan 1. Enak. Tidak sama dengan 1. Dan limit pangkatnya adalah plus tak hingga. Plus tidak ditulis ya. Jadi ini limit dasar. Ini limit pangkat. Jelas ya? Maka sini apa? Limit X menuju A dari fungsi X berpangkat GX sama dengan apa? Halo? Ya, ini berarti limit fungsi X berpangkat limit GX. Enak? Berarti 2 berpangkat tak hingga. 2 pangkat tak hingga berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai ujung langit tidak habis tuh. Membengkak. Angka bengkak itu apa? Iya. Membesar sekali. Sangat besar. Tidak terhitung. Hah? Infinity. Tak hingga itu infinity. Oke. Yang B-nya. Yang pangkatnya limit GX-nya min tak hingga sebentar lagi. Ya. Yang pangkatnya gimana? Ke sini ada pertanyaan dulu. Ya, ya, silakan. Ya, itunya. 2 pangkat min tak hingga sebentar lagi. Itu yang contoh yang berikutnya. Kalau pangkat min di positif seper kan? Seper 2 pangkat tak hingga.
Seperdua pangkat tak hingga dalam limit tak hingga dalam limit tak hingga perjanjian 0. Tadi saya jelaskan limit tak hingga 0. Limit dari 0 tak hingga. Ya. Kita sampai 10 ya. 10 menit. Wah, ini paling enak. Breaknya cuma untuk ke toilet aja mungkin. Untuk minum, tak apa ya. Minum boleh sini ya. Di kelas boleh minum, tak apa. Ya. Itu makan juga tak apa-apa sebenarnya. Asal jangan kotor. Itu sebetulnya tujuannya dilarang di kelas dulu. Ya. Infinity itu tak hingga. Ya. Oke. Oke, ini udah selesai. Udah, sekarang syarat B. Yang B-nya apa? B-nya limit dasarnya, limit X A dasarnya itu adalah 2 tetap. Ini 2. Kemudian dan limit pangkatnya yang negatif yaitu apa? GX adalah min tak hingga, ya. Maka limit X menuju A dari fungsi X berpangkat GX adalah 2 pangkat min tak hingga. Oh ya, limitnya mesti tulis ya. Kalau tidak tulis limitnya bahaya. Nanti tidak berlaku sifat apa. Di limitnya tulis limit X menuju tak hingga dari 2 pangkat min tak hingga. Berarti limit dari X menuju tak hingga dari 1/2 pangkat tak hingga. Betul enggak? Nah, limit dari X menuju tak hingga dari 1/2 pangkat tak hingga. Limit 1/2 tak hingga perjanjian. Oh, ya. Jelas? 0 ya. Ya. Tidak ada. Yang fx itu tidak sama dengan 1. Tidak sama 1 ini biasanya ini syaratnya nantinya letaknya itu bukan negatif, tidak ada yang kita positif bicara sini, yaitu misalnya K ya. K itu harus positif di antara ya K positif ya. K-nya terletak antara 0,1, ini yang untuk itu antara 0,1 itu setengah. Tidak ada negatif. Tidak ada yang negatif. K antara 0,1. Tapi 0 juga nggak bisa. Kan 2 pangkat 0 1. 2 pangkat 0. Hah? Kalau misalnya fx-nya 0 itu juga nggak bisa. Tidak ada, syaratnya tidak ada. Bisa. Tidak ada. Tidak ada. Bukan tidak bisa, tidak ada. Dan syaratnya tidak ada. Ya. Oke, kita ini dulu. Nah, kalau antara ini bisa saya pilih K-nya. K pangkat K berapa? Coba pilih, pecahannya berapa? Halo, setengah bisa. Setengah pangkat K berapa? Ya. Setengah pangkat K. Jangan dijadikan 1 pangkat K per 2 pangkat K ya. Karena 1 pangkat K tadi tentu tak tentu. Bisa kan enggak? Jadi setengah itu jadikan pecahan desimal gitu 0,5. Nah, 0,5 pangkat 2 berapa? 0,25. 0,5 pangkat 3 berapa? 0,125. 0 pangkat 5 pangkat K hasilnya 0,00000 angkanya di ujung langit. Nggak tahu tuh, ya kan? Hasilnya mendekati kan 0,00000 angkanya jauh sekali. Ada angka itu jauh sekali. Paham ya? Ingat tadi kan? 0,5 setengah pangkat 0,5 pangkat 3 0,125. Pangkat 4 0,625. Lama-lama akhirnya 0,0 kan? Terus 0-nya angkanya bergeser terus ke belakang. Sangat jauh. Jadi 0,00000 ada angka di ujung langit, ya 0. Itu maksudnya. Jadi hasilnya 0 ya.
Kemudian kalau K-nya positif, besar yang 1, sorry, bukan positif. K itu positif ya, tapi besar yang 1. Kalau besar 1 apa? Contohnya K pangkat hingga berapa? Misalnya 3. 3 itu kan besar dari 1 enggak? Atau 2, boleh nggak? 2. 2 pangkat hingga berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Lama. Makin besar. Jawabnya tak. Ya. Ini penting ya. Ini jangan sampai keliru. Ada pertanyaan? Ya. Hah? Desimal. Kenapa 0? Tadi saya contoh kan. 0,5 pangkat 2, 0,25. 0 pangkat 5 pangkat 3, 0, apa? 5 pangkat 3, 125. 0, lama-lama makin kecil kan? 0,00000. Kalau tak hingga kan pasti tuh 0,00000, angkanya jauh sekali. Jadi itu 0,00 dan 0 kan? Nah, itu maksudnya. Bisa terima loadingnya? Oke. Tinggal lagi yang sifat ketiga. Ya bingung sini, harusnya kan sama semua ya. Kalau sekali zoom, semua zoom ya kan? Oh aneh. Tapi mengapa di minggu pertama dikasih ada star ya? Ya itu ya udahlah, saya diri ini. Baik, sebentar lagi. Oke, kita lanjutkan yang sifat ketiganya. Ada 3 sifat. Halo, udah ini? Are you finish? Yang ketiga, ya, ya. Yang ketiga, oke. Jika limit ya, jika limit dasarnya 1, ini 1. Ini persis yang tadi sudah dibuktikan. Jika limit dasarnya X menuju A dari fungsi X-nya adalah 1 dan limit pangkatnya X menuju A dari GX-nya adalah plus tak hingga, tidak berlaku minta hingga ya. Plus tak hingga, ini persis yang tadi kan, yang sudah kita buktikan rumusnya. Yaitu apa? Maka limit X menuju tak hingga dari fungsi X berpangkat GX, hasilnya apa? 1 pangkat tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu. Ya enggak? Artinya jawabannya tidak menentu. Bisa 1, bisa ln akar E, macam-macam. Ya. Hasilnya E pangkat 0, 1. E pangkat setengah, akar E. E pangkat 5, ya bisa juga macam. Jadi bentuk tak tentu. Nah ini yang tadi yang kita pakai apa nih? 1 pangkat tak hingga. Maka kita gunakan rumus tadi apa? Limit dari X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah apa deh? E berpangkat limit X menuju A U kali V. Enak? Halo? Di mana? Itu deh. Di mana? Where limit U-nya sama dengan 0. Kan tadi? Sama dengan 0. Dan limit pangkat V-nya udah dasar ya. V-nya adalah plus tak hingga. Jadi ini yang kita pakai tadi ya. Dasarnya ini apa? Tidak cuma ada 3 ya. Jadi yang pangkatnya di sini adalah pangkatnya tak hingga ya. Jadi yang kemudian V-nya kita harus cari sendiri. Apanya? Sendiri. Kalau cari function kemudian V yang Enggak, syaratnya. Syarat itu tadi ya.
Enggak dicari, enggak. Nah, ini lihat contohnya, baru masuk contoh hitungannya. Ya. Contohnya apa? Nah, baru nyata ya. Tadi itu masih sifat teoritis, sekarang masuk ke ini. Limit X menuju tak hingga dari X tambah 2 ke X tambah 1 berpangkat X. Dari limit dasarnya, saya limit pangkatnya. Bentuk apakah dia? Ya, di sini kita kerjakan ya. Limit dasarnya apa nih? Limit X menuju tak hingga dari X tambah 2 per X tambah 1. Limit pangkatnya, limit X menuju tak hingga dari X. Ya, nak? Limit dasar, limit pangkat, sehingga bentuknya apa? Ya. Kalau tadi teorinya, ini praktek ya. Ya. Ini contoh hitungannya. Nah, Anda lihat limit dasarnya. Khusus menuju tak hingga, masih ingat tak? Kita dari limit sebelumnya. Tanya, S pangkat berapakah yang tertinggi? Pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? Koefisien pada pembilangan berapa? 1 kan? Penyebut 1 kan? Jadi, koefisien pembilang 1, penyebut 1. Hasilnya 1. Pangkatnya X. Limit pangkat tak hingga. Berarti bentuknya ada nih. 1 pangkat tak hingga enggak? Bentuk tak tentu. Nah, harus pakai yang rumus yang tadi kita pakai. Limit X menuju A dari 1 plus U, pangkat V adalah E pangkat limit U kali V. Ya. Jadi ini kuramnya. Nah, supaya X tambah 2, supaya tambah 1 di 1 plus apa? Dilakukan bagi berekor. Kita bagi berekor ya. Di sini kita bagi berekor. Apa? X tambah 2 dibagi X tambah 1. Coba, X bagi X 1 enggak? Ya, X bagi A. Sebenarnya pembagian ini kali dengan sebagai 1. 1 bagi X per 1 kan per 1 enggak? Dikurangi berapa? X kurang X 0, 2 kurang 1, 1 enggak? Pecahan sama halnya nih. Kalau Anda 3 bagi 2 berapa? 1,5 kan? Hasil sisanya 1, pembaginya 2. 3 bagi 2 adalah 1,5. Jadi kalau ini sisanya 1, pembaginya X per 1. Ini hasil bagi enak dalam pecahan. Enak. Setiap halnya 3 bagi 2. 3 bagi 2 adalah 1,5. 1 tambah setengah. Benar enggak? Berarti di sini menjadi limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah salin nih. Hasil baginya ini kita salin ke sini ya. Jadinya apa? 1 tambah 1/, X plus 1 pangkat X ya. Hasil baginya itu saya pindah sini. Paham sekarang? Nah, kena 1 pangkat hingga, masih ingat enggak? Ini apanya? Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Sesuai rumusnya apa rumusnya tadi? E berpangkat limit apa? X menuju tak hingga U kali V nak. Nah, berarti ini E berpangkat limit X menuju tak hingga dari apa? U-nya berapa? 1/, X plus 1 kali X. Enak? Ya. Sehingga jadi apa? E berpangkat limit X menuju tak hingga dari, ini dikalikan nih. X kali 1, X per X plus 1. Jadi E pangkat, tanya X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Ya enggak? Di depan X-nya. Berapa koefisien pada penyebut? 1. Ini jalan tolnya. Kalau jalan sebenarnya tanya X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1.
Maka pembilang dibagi X, penyebut dibagi X. Kan gitu kan? Itu jalan panjang. Yang cepatnya jalan tolnya tanya ya. Pangkat berapa tertinggi? Pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Berapa koefisien pada penyebut? 1. Hasilnya pangkat 1. Pangkat 1 adalah E. Selesai. Jelas? Ini contoh yang 1 pangkat haringga. Mungkin ada contoh yang bukan 1 ya. Apa? Limit dasarnya bukan 1, tapi limit pangkatnya. Mungkin kita absen dulu ya. Yang sudah absen, sudah muncul warna oranye, tapi yang belum bisa panggil ya. Aurelius Giovanni. Mengapa tadi? Lupa atau apa? Lupa. Kemudian Benedictus Brian Tuwaidan. Lupa. Kemudian Boget ya. Brian Chandra Setiawan. Kenapa? Kenapa ada isi absennya? Hah? Yang diisi dong. Kalau enggak dianggap Anda absen. Enggak apa? Udah. Saya jawab sini Boget deh. Absen Anda hadir. Tapi Boget. Adakah yang minus akses connection file? Itu ada juga tidak bisa. Ya. Ya, oke itu file maksudnya. Muhammad Ilham Pratama. Lupa juga. Aduh, lupa, oke lah. Yang penting Anda hadir ya. Nadia Sasabila berarti gagal ya. Gagal itu artinya minus akses connection file. Terakhir, Tegar Satria Pratama Sukendar. Why? Ya bisa juga. Ya. Oke, berarti sudah hadir semua. Anda jumlahnya berapa orang? Hah? 21. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh, belum. Ya, kan saya tanya. Kalau belum, enggak apa setuju. Ya. Itu ada pertanyaan. Itu yang kita di bagian yang tingkalan itu limit x to infinity x per x tambah 1 itu kenapa bisa jadi 1/1? Ini menjadi masalahnya. Oke, saya terangkan. Gini. Karena X-nya besar tambah 1-nya. Itu jalan tol, boy. Jalan lintasnya. Kalau mau jalan lengkapnya gini, saya terangkan jalan lengkapnya. Oke, apa tadi X kan patut kita belajar limit soal Latin kemarin masih ingat nggak? Tanya X berapa tertinggi pangkat 1. Maka pembilang dan penyebut dibagi pangkat 1. Gitu. Nah ini jalan. This is the complex
solution, you know. Oke, X bagi X 1 per, ini 1 tambah 1 X. Baru masukkan. Jadi limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 tak hingga. Nah, limit dari X menuju tak hingga dari 1 per 1 ditambah 0. Hasilnya 1 per 1 adalah 1. Nah, jalan lintasnya itu yang saya bilang boleh karena panjang amat ya. Jadi kita tanya, pangkat berapa yang tertinggi? Pangkat 1, koefisiennya aja hitung, selesai udah. Gitu, boy. Kalau atasnya X pangkat 2 artinya sama dengan Dibagi X pangkat 2. dibagi X pangkat 2. Ya. Jadi 1 X. Jadi kalau seandainya anak contoh gitu, oke, kita lihat sih. Limit X menuju tak hingga dari X pangkat 2 per X plus 1. Karena yang tertinggi X kuadrat, maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X pangkat 2. Jadi berarti X kuadrat per X kuadrat per X per X kuadrat per tambah 1 per X kuadrat. Kalau dimasukkan 1 per X tambah 1 per X pangkat 2, ya kan? Kalau dimasukkan, ya, limit X menuju 0, 1 per 0 ditambah 1 per 0 kuadrat. Nah, ini sama dengan limit dari X menuju tak hingga, sorry. Ini tak hingga ya. Ini X menuju tak hingga. X menuju tak hingga. Jadi hasilnya sini 1 per 1 bagi 0. 1 bagi tak hingga, bukan 0. Ya, ini bukan 0. Tapi ini adalah X ini menuju tak hingga, jadi 1 per tak hingga tambah 1 per tak hingga pangkat 2. Jadi hasilnya 1 per tak hingga 0. 1 per tak hingga kuadrat, 1 per tak hingga 0 juga. Jadi 1 per 0. Limitnya mesti tulis ya. Limitnya mesti tulis. Jadi limit berapa? Limit X menuju tak hingga dari 1 per 0 adalah tak hingga. Jelas? Nah, kalau Anda pakai jalan lintas mana? Halo, coba jalan lintasnya. X pangkat berapa tertinggi? Limit ya, limit X menuju 0, X pangkat 2. Koefisiennya 1. Di bawah enggak ada. Kalau enggak ada itu dianggap 0 kali X kuadrat enggak? Kan? Oke. Kalau jalan cepatnya gini. Ya. Dan cepat ini, limit X menuju tak hingga dari X kuadrat per X plus 1 adalah limit X menuju tak hingga dari X pangkat 2 tertinggi. Berarti ini artinya X kuadrat. Di sini tidak ada X kuadrat, koefisiennya 0 enggak? Gini aja nih. Ini kan tidak ada tadi. Boleh nggak kita tambah depan nih? Di depan ini tambah 0 kali X kuadrat. Halo. Kan 0 juga kan? Nah, koefisien X pangkat 2-nya berapa yang tertinggi? Penyebutnya. Sini. Koefisiennya sini 1, di bawah 0. Oh, limitnya ditulis ya. Kalau limit tidak tulis bahaya. Jadi ini harus tulis limit dari X menuju tak hingga. Ya. Di atas 1, di bawah 0. Seperti 0 adalah seperti tak hingga. Oke? Jelas sampai sini? Baik, istirahat. Jadi kalau misalnya pangkat 3 artinya pangkat 3. Ya. Pangkat 3. Ya, kita istirahat. Limit itu terus, karena limit konstan. Limit C kan. Bahaya, jadi kalau ada saya nak tulis limit yang ini, saya nak tulis limit di sini, apa yang terjadi? Sepenuh tak terdefinisi. Limit sepenuh tak hingga. Jelas, ya. Itu tujuannya. Di limitnya tetap ditulis ya. Jadi limit tak hingga juga. Limit tak hingga juga. Oke, ini saya save. Kita
stop sampai sini. Jadi ini stop recording. Ini juga. Sudah. Oh belum, ini belum. Ini recording. Stop recording.